Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya sedikit berbeda, mungkin ini juga karena begitu banyaknya permintaan dari teman-teman yang mengharapkan ada mantan pasien ataupun pasien yang sedang dalam perawatan untuk bisa bicara. Nah, namun saya tahu bahwa kita agak sulit kalau dokter itu mengatakan seperti itu karena kalau kita berbicara tentang pasien itu tidak boleh ya karena itu rahasia medis. Tapi ada beberapa teman yang saya lihat mereka declare bahwa mereka adalah pasien dari seorang dokter jiwa belakangan ini di YouTube channel dan salah satunya yang mau membagi pengalamannya berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan, anxiety, dan juga terkait dengan psikosomatik adalah pada kesempatan kali ini saya mengundang Mbak Yudit. Oke, bisa Halo. diperkenalkan dulu Mbak Yudit, gimana nih? Oke. Halo teman-teman, nama saya Yudit. Saya ibu rumah tangga, 2 orang putra, 1 putra, 1 putri, udah beranjak dewasa, beranjak remaja. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya 10-an tahun lalu, saya awal mulanya menderita apa ya dok? Panic attack. Panic attack itu serangan pertama dok. Setelah punya 2 anak dan anak kedua berusia 2 tahun, sekitar 2 tahun itu. Dan waktu itu sekitar masih usia berapa kira-kira waktu itu? Saya sekarang 41, ya kurang lebih berapa? 11-an tahun lalu deh, Dok. Oh, 31 ya. Berarti memang itu biasanya kan saya melihat bahwa di Indonesia sendiri kalau statistiknya itu rata-rata 35 ke atas tuh kalau untuk pertama kali kena. Namun belakangan ini ya. ada beberapa yang Atau bahkan maaf Dok, bahkan sebelum 31 sih Dok, saya persisnya lupa 20-an sekian deh, hampir 30. Soalnya memang kalau statistiknya memang harusnya sih lebih muda. Walaupun di Indonesia itu kebanyakan di atas usia 30-an. Ya dulu waktu tahun 2008-2010 saya pertama kali mulai bekerja di rumah sakit itu biasanya mereka di usia-usia seperti itu. Tapi belakangan mungkin makin muda sekarang tuh 20-an sudah kena. Apa yang paling dirasakan pertama kali ya waktu itu ya, Mbak Yudit? Waktu itu saya keringat dingin, deg-degan. Yang paling menguasai sih deg-degannya Dok. Ketakutan setengah mati, rasanya seperti serangan jantung mungkin ya, karena saya amit-amit belum pernah serangan jantung dan merasa wah ini gue mau mati sih gitu. Dan saat itu apa yang dilakukan? Panik, minta dibawa ke UGD Dok. Iya. Akhirnya dibawa, maksudnya datang ke UGD bener gitu, atau hanya kepengen tapi akhirnya nggak diajak, tapi ke UGD waktu itu. Benar ke UGD dan itu kan saya terjadi serangan panik itu nggak cuma sekali dan setiap kejadian serangan panik itu memang saya selalu bawaannya itu pengen ke UGD dan harus ke UGD sih Dok. Dimanapun, keluar kota pun saya minta ke UGD. Soalnya ada beberapa pasien yang mengatakan bahwa sejak mereka mengalami gejala seperti serangan panik itu, yang walaupun awalnya mereka nggak tahu itu serangan panik, hampir setiap kalau keluar kota atau kemanapun mereka mencoba selalu berada di dekat rumah sakit gitu jadinya. Benar banget Dok, benar banget. Hitungannya itu misalnya kita mau keluar kota juga nginep ya dekat rumah sakit apa gitu. Nah kalau waktu pertama kali datang akhirnya ke IGD, waktu itu apa yang dikatakan oleh dokter di sana? Biasanya mereka mungkin melakukan pemeriksaan dan kemudian mengatakan sesuatu gitu? Nah, waktu itu kebetulan saya lagi nengok orang tua saya di Solo. Terus apa namanya? Seingat saya sih nggak di EKG, Dok. Nggak di EKG, cuman diperiksa, di tensi,
pada saat itu tensi saya memang 150, kalau nggak salah dok, itu kan tinggi sekali, sedangkan biasanya saya cenderung tekanan darah rendah. Saya nggak tahu itu karena ketakutan saya atau gimana, dan saya di opnam seminggu dok di rumah sakit itu, seminggu di opnam, Dengan diagnosanya indikasi adalah apa? lambung. Kenapa dok? Maksud saya dilakukan opnam itu dengan indikasi apa gitu? Sampai seminggu. Lambung. Mah, lambung. Oh, jadi dia diagnosis akhirnya lebih ke lambung ya waktu itu ya? Iya, iya. Dan pulang dari situ, saya kembali ke Jakarta. Beberapa bulan kemudian kumat-kumat lagi, saya ke UGD. Saya disaranin EKG di rumah sakit Jakarta, di UGD, di rumah sakit di Jakarta. Dan itu normal, hasil EKG normal. Terus paling bilang ya lambung lagi. Pada akhirnya, singkat cerita, saya melakukan endoskopi. Karena masalah lambung itu ya? Iya, endoskopi. Lalu hasilnya sih memang ada luka, cuman nggak seberapa dok, nggak seberapa. Lalu selesai treatment itu, saya mendatangi semua dokter spesialis di rumah sakit dekat rumah saya di Jakarta. Dari dokter mata, lalu dokter THT, terus dokter syaraf, dokter jantung. Itu saya datengin karena saya merasa tiap kumat itu ada aja yang saya rasakan. Tadinya lambung, terus kadang telinga kayak berdenging atau gimana, terus kadang mata. Pokoknya ada aja, tapi semua dokter tuh bilangnya nggak apa-apa, baik-baik aja. Saya sampai di echo jantung itu dok, hasilnya normal sih, nggak apa-apa. Sampai akhirnya saya bingung sendiri, ini kok semua dokter spesialis udah gue datengin, cuman kok gue belum menemukan hasil yang memuaskan. Bukan mengharapkan sesuatu penyakit serius yang saya derita, cuman kok dokter bilang nggak apa-apa, tapi gue rasanya begini gitu dok. Itu bertahun-tahun. Saya ingin sedikit memberikan informasi ya, mungkin yang teman-teman yang saat ini mendengarkan ya. Kalau misalnya kita pertama kali menghadapi kasus-kasus seperti tadi yang Mbak Yudit katakan di IGD, biasanya kalau untuk amannya memang harus dilakukan EKG. Jadi pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Walaupun mungkin di saat waktu pertama kali serangan Mbak Yudit mungkin dianggap masih usia muda, perempuan, dokternya pasti melakukan auskultasi ya atau pemeriksaan lewat pakai stetoskop itu dan melihat hanya takikardi ya. Jadi tidak ada keluhan lain selain daripada jantungnya berdebar-debar kencang ya, sampai tensinya sampai 150 ke atas. Dan kalau kita melihat memang tensi yang biasanya rendah, misalnya 110, 120, pada saat serangan panik bisa sampai 150. Tapi diastolnya biasanya tidak terlalu tinggi, tetap 90 atau 95, jadi di bawah 100 atau tensi bawahnya. Namun kalau misalnya dia tensinya agak meningkat, misalnya 150 per 110, nah ini harus hati-hati. Kemungkinan ada bakat dalam tanda kutip itu ke arah darah tinggi. Makanya kalau perempuan sama laki-laki, kalau lagi dalam kondisi serangan panik, biasanya kita lebih concern, lebih lihat kondisi pada saat laki-laki. Karena kalau di usia 30-an sekarang kan laki-laki juga bisa mengalami masalah jantung, serangan jantung gitu. Jadi kita harus clear dulu terkait dengan itu. Yang kedua biasanya pemeriksaannya itu adalah tiroid. Kalau misalnya lebih ke arah gangguan panik ya atau serangan panik seperti itu. Jadi kita harus clear dulu di masalah endokrin, dalam hal ini tiroid itu tidak ada peningkatan. Karena hipertiroid juga bisa bikin peningkatan denyut jantung atau gejala serangan panik. Literasi mengatakan 15% dari kasus-kasus kecemasan itu banyak dikaitkan dengan peningkatan hipertiroid itu ya. Jadi kita melihat banyak kasus seperti ini. Namun ini menarik nih, tadi saya juga dengar dari Mbak Yudit bahwa
saat itu lebih fokus ke ini ya, ke masalah yang berkaitan dengan apa tuh lambung ya. Jadi apakah itu gejalanya memang kalau berulang lambungnya yang dominan atau lebih ke arah si dokternya aja mengarahkannya ke lambung gitu? Nah, awal-awal memang ada apa ya, di lambungnya emang berasa sih dok awal-awal. Terus saya sampai benar-benar 3 tahun nggak bisa puasa kayak dok, benar-benar nggak bisa puasa. Terus kemana-mana bawa bekal makan, itu kayak nggak makan sejam aja udah mau pingsan rasanya. Tapi lama-lama entah karena psikis atau gimana, saya memaksakan diri untuk puasa, walaupun tahun keempat baru bisa puasa pelan-pelan, itu udah jauh membaik, urusan lambung udah hampir tidak pernah ada keluhan lagi di lambung, namun cemasnya masih dong. Oke. Dan itu kayak ini ya, apa masih berulang ya gejala-gejala yang berkaitan dengan masih terutama makin kalau sekarang kan saya udah kira-kira 98% sudah membaik kan dok. Sekarang hampir dibilang udah jarang banget kecuali ada faktor pemicu yang mungkin bikin saya stres atau apa. Namun dari kondisi yang sekarang ini, tadinya saya ngerasa apa ya, benar-benar yang menguasai itu benar-benar yang paniknya itu sih dok, panik deg-degan itu benar-benar nggak bisa walaupun kadang kalau kita lagi normal nih, wah sebenarnya gue juga nggak pingsan, sebenarnya gue juga nggak mati, nggak jatuh, nggak apa. Tapi pada saat saya mengalami itu udah benar-benar kacau pikirannya. Dan makin kesini dok, kenapa ya? Intensitasnya memang makin berkurang. Serangan panik itu, kecuali ada trigger tadi ya, sama kumat-kumatnya kadang menjelang saya menstruasi. Betul, itu memang sering dialami ya. Dan saya setuju tuh tadi Mbak Yudit bilang bahwa sebenarnya sih kalau untuk rasionalnya gejala serangan panik itu tidak akan membuat mati gitu ya. Saya pernah membahas ini di beberapa video sebelumnya, tapi memang namanya juga gangguan kecemasan. Orang itu irrational belief ya, jadi artinya thinking prosesnya itu sudah tidak bisa diatur oleh rasionalnya lagi. Jadi itu teroccupied gitu. Jadi kayaknya tuh mikirnya cuma itu doang gitu. Itulah mengapa banyak orang yang sering kali mengatakan bahwa kelihatannya dukungan keluarga menjadi agak sedikit susah kalau misalnya si orang ini tidak dimengerti oleh pasangan atau keluarganya gitu ya dalam hal ini, karena dianggap kamu tuh kenapa sih kayaknya baik-baik aja, semua dokter tadi bilang baik-baik saja gitu. Nah tapi tadi mendengar sempat beberapa kali ke dokter gitu ya. Nah tanggapan pasangan dalam hal ini gimana? Karena tentunya beliau sendiri pasti nggak ngerti gitu ya, ini kenapa sih istriku sakit begini kayak gitu ya. Tapi apa yang membuat suami dalam hal ini cukup bisa mendukung? Atau mungkin awal pertama dia juga bingung gitu, sampai akhirnya menemukan cara untuk memahami istrinya. Tadinya sih memang semua orang di sekitar saya, keluarga dekat, itu bilang, lebay, perasaan doang kali, apalah. Pokoknya saya ngerasa, waduh kok apa yang gue rasa nggak diterima ya, nggak ada yang bisa memahami. Pada saat itu juga kan media sosial atau literasi itu kan masih sangat terbatas ya dok, apalagi menyangkut kesehatan jiwa gitu. Akhirnya seperti yang pernah saya bilang, waktu itu saya main Twitter, terus ketemulah sama Twitternya Dokter Andri. Nggak tahu deh, pokoknya emang saya tuh setiap ke dokter, dok, cenderungnya pulang dari dokter, googling tuh. Resep yang dikasih apa, terus pokoknya semua resep, semua obat yang dokter kasih itu, semua dokter saya cek di Google, terus saya baca indikasinya, terus saya baca efeknya. Saya sampai kadang-kadang nggak minum obat karena takut efeknya, baca efeknya ya. Padahal
mungkin belum tentu terjadi sama saya itu efek-efek yang negatif, tapi udah ketakutan duluan. Nah, saya nemu Twitter Dokter Andri, ngebaca kok gila ini dokter kok bisa tahu semua yang gue rasa gitu, benar-benar dari A sampai Z semua yang saya rasa Dokter Andri utarakan kan. Setiap Twitternya tuh wah gue banget nih. Akhirnya saya kasih ke orang-orang keluarga terdekat saya kan, nih gini. Jadi saya tuh kayak minta dukungan kan, tapi berdasarkan omongan Dokter Andri, berdasarkan Twitternya. Lambat laun memang orang-orang di lingkungan saya, terutama keluarga dekat saya, memahami. Saya tuh sampai nangis-nangis, sampai gue nggak bohong, saya paling anti dok, kayak buat alasan atau sesuatu dengan penyakit, itu benar-benar saya paling anti. Nggak mungkin gue bikin gitu. Sampai akhirnya menemukan Twitter Dokter Andri dan kita baca sama-sama gitu. Memang susah sih dok, kalau orang yang tidak merasakan sebegitu orang saya kayak nyapu kamar doang nih dok, bener-bener rasanya udah keringat dingin, deg-degan mau mati, rasanya selemes itu. Iya, kalau orang normal kan pasti mikirnya apaan sih, nyapu doang, nyapu kamar gitu. Tapi waktu itu cenderung memakan obat-obatan yang dari dokter lain nggak ya? Kan ada beberapa orang dengan shopping dokter itu, mereka cuma datang doang, tapi nggak dimakan obatnya. Tapi ada juga yang dimakan juga obatnya. Jadi, tapi kan begitu ya, cuma seminggu baik, makan obat, terus kemudian balik lagi gejalanya. Apalagi kalau serangan panik itu biasanya, dulu ya, seberapa sering Mbak serangan paniknya itu datang? Gejala nggak enaknya itu datang seberapa sering? Seminggu, setiap hari, atau mungkin seminggu cuma nggak tiap hari sih dok. Nggak tiap hari, nggak tiap minggu juga, cuman menurut saya cukup sering dan cukup mengganggu. Karena saya pergi di dalam kota aja, kalau nggak sama keluarga inti bener, yang udah ngerti saya ya, bagaimana menghandle saya kalau saya lagi kumat, saya nggak berani sih dok. Pergi sama temen doang gitu nggak berani. Itu memang yang paling sering dialami. Dan kalau kita bicara tentang diagnosis klinis, biasanya kalau dia sudah mengalami serangan panik lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, maka disarankan untuk menemui psikiater atau dokter jiwa kalau tidak ada gejala yang mendukung lainnya. Misalnya jantungnya baik-baik saja, lambungnya juga tidak masalah, tiroidnya juga nggak ada masalah. Walaupun kita sih seringkali kalau ketemu pasien yang memang benar-benar fresh gitu, yang nggak pernah ke dokter, juga tetap nggak mau saya harus lakukan EKG setidaknya, atau tiroid tes ya kalau misalnya memang perlu. Nah, lalu ini yang seringkali ditanyakan oleh teman-teman, dan tadi di awal sih sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Mbak Judith sedikit ya, yaitu tentang kesembuhan. Nah, tadi Mbak Judith bilang 98% lah, kecuali saat ini dipicu sama stres atau yang ada situasi yang berat. Nah, langsung kepikiran tuh biasanya tuh teman-teman subscriber juga pada bilang, oh ternyata berarti nggak bisa benar-benar sembuh dong ya gitu. Nah, bagaimana Mbak Judith sendiri memandang kesembuhan dalam artian gini, saat kemudian berobat, akhirnya berobat ke psikiater ya? Iya, ke dokter Andri saya. Iya. Jadi ini declare dari pasien, bukan dari saya loh ya. Iya. Oke, jadi setelah berobat, kemudian berapa lama pengobatan waktu itu ya? Dan akhirnya sampai tidak berobat lagi, tidak makan obat lagi, dan cukup stabil. Karena kalau kita bilang tuh, nanti saya mau jelasin di teman-teman tuh ya, di video yang khusus ya tentunya, apa sih bedanya remisi? Remisi adalah saat dimana orang itu masih makan obat, tetapi gejala tidak ada. Atau hilang 80% 80% membaik lah. Itu namanya remisi. Lalu ada yang namanya recovery. Recovery adalah pasien itu tidak makan obat dan gejala tidak ada. Artinya kalau dibilang orang itu sembuh begitu. Nah, bagaimana mulai sejak terapi, kemudian berapa lama waktu itu sampai akhirnya bisa nyata sembuh gitu, Mbak? Iya, waktu itu saya ke dokter Andri di Omni, lalu saya
minum obat, treatment, sekitar 6 bulan ya dok, kalau nggak salah. Yang itu standar sekitar 6 atas bulan. ya. Iya, jadi kalau nggak salah saya balik berapa kali setiap kedatangan, dosisnya dikurangin itu gimana ya dok waktu itu? Ya, biasanya dosis 3 bulan pertama, 2 minggu pertama biasanya kan kontrol tuh. Dulu tuh ya 2 minggu kontrol, dilihat kalau dia oke, dosisnya dipertahankan dulu, tapi kalau kurang biasanya dinaikin. Terus kemudian kalau udah maintenance 3 bulan, setelah 3 bulan dia diturunin sambil melihat dampak ya. Kalau pas diturunin tuh apakah memang balik lagi atau enggak gejalanya. Kalau dia stabil, tidak balik lagi sih, turun sampai 0 kayak gitu. Iya. Itu. Saya sih waktu itu senang banget ya dok, maksudnya bisa ketemu dokter psikiater yang awalnya saya karena baca-baca Twitter bukan berarti saya disaranin orang, oh ke dokter ini nih bagus, tapi saya buta gitu ya. Ini karena saya benar-benar menemukan sendiri, saya baca tulisan-tulisan dokter Andri, jadi saya kayak, wah ini benar nih, kayak pas banget gue harus ke dokter Andri gitu, ke psikiater. Dan alhamdulillahnya saya termasuk salah satu orang yang nggak banyak mikir gitu dok. Kan ada kan yang berpikir, duh gue ke psikiater apa kabar nih, orang-orang nanti kalau tahu ntar gue dibilang gila, atau keluarga saya bilang ngapain ke psikiater, emang kamu kenapa? Nggak, alhamdulillahnya saya pokoknya mulus aja, gampang aja untuk sampai ke dokter Andri. Dan selain saya treatment obat-obatan dari dokter Andri, yang menurut saya juga berandil besar dalam proses kesembuhan adalah keinginan kita sendiri untuk sembuh sih dok. Iya. Saya berharap sih itu yang menjadi pegangan buat teman-teman. Nanti mudah-mudahan kalau kita ada waktu, kita bisa membahas itu ya di sesi khusus di mana orang tuh sering tanya gitu Mbak Yudit, habis berobat, terus kemudian apakah benar-benar bisa seperti biasa? Saya suka bilang kan di beberapa kali ketemu sama pasien ataupun di YouTube channel ini bahwa ada terapi non-obat, ada terapi obat. Bahkan terapi non-obat itu yang akan mempersiapkan kita ketika kita lepas dari pengobatan. Tapi untuk saat ini saya ingin lebih fokus dulu ke terapi yang obat dulu, yang dimana nanti selanjutnya kalau Mbak Yudit ada berkesempatan waktu, kita akan berbicara lagi terkait dengan setelah pengobatan selesai, bagaimana cara mempertahankan diri supaya lebih baik lagi dan lebih stabil lagi. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Banyak orang tuh takut ya Mbak ya terkait dengan pengobatan dengan terapi obat. Apakah ada efek samping di awal pengobatan dan hal-hal yang mungkin terganggu dari lingkungan? Biasanya tuh lu ngapain makan obat, nanti ketergantungan, rusak ginjal, rusak hati kayak gitu. Nah, ini yang saling kali ditanyakan oleh teman-teman baik pasien maupun juga non pasien ataupun yang lagi mendengarkan kita gitu. Gimana? Apakah ada efek samping? Kalau saya sih jujur memang biasanya awal pertama ada efek samping ya, rada mual gitu ya. Kalau beberapa orang yang sensitif gitu ya, bahkan bisa lebih cemas karena antidepresan itu kan mengandung serotonin, dia saat meningkat serotoninnya makin cemas. Tapi apa yang Mbak Yudit sendiri rasakan waktu itu dalam proses pengobatan? Iya, seingat saya sih dok, karena udah lama ya. Seingat saya ngantuk ya. Kalau nggak salah saya ngantuk. Pokoknya kayak mager gitu, ngantuk. Terus lebih kayak lemes, sama jujur entah itu efek obat atau bukan, mood-nya agak ups and down sih dok. Oh, oke. Mood-nya berantakan. Tapi saya nggak tahu itu efek obat atau enggak. Tapi kalau secara orang normal saya bicara, ya obat itu sangat lumayan membantu kita gitu. Tapi pada saat saya lagi kumat, gue ketergantungan nggak nih? Gue sampai kapan nih minum obat ini? Itu jujur setiap pulang dari dokter takut, minum nggak ya? Atau sekarang minum, besok nggak deh gitu. Pasti ada aja sih dok. Tapi untuk lingkungan nggak ada yang kalau minum obat, nggak ada sih. Cuman itu saya sendiri. Dan saat lebih
ke arah waktu lepas obat itu akhirnya benar-benar gejala memang sudah hilang atau membaik, dan efek samping itu berapa lama terjadinya? Apa sepanjang pengobatan ngantuk terus, mager terus gitu? Saya lepas obat, nanti dimarahin dokter nih. Soalnya lepas obat waktu itu lepas sendiri, Dok. Nggak apa-apa. Saya lepas sendiri karena karena kan saya masih benar-benar kacau tuh. Cuman saya mikirnya ya udah deh, ini obat memang membantu. Memang saya sangat terbantu dengan obat ini. Gejala-gejala berkurang setelah minum obat. Namun saya mau ibarat anak kecil belajar jalan. Kalau saya pegangan terus, kapan nih gue bisa berdiri sendiri gitu. Akhirnya saya udah deh, gue lepas aja, tapi dengan konsekuensi memang masih ups and down, sama saya harus lebih mengoptimiskan diri. Itu yang sangat berat, Dok. Ya. Dan ini mungkin yang nanti akan kita bahas di kesempatan berikut ya, karena kalau misalnya kita berbicara tentang pengobatan, orang akan bertanya berapa lama, dan apa yang terjadi dari pengalaman Mbak Yudit tadi itu sebenarnya memang banyak terjadi pada orang lain ya, di mana mereka akhirnya memutuskan untuk melepaskan obat, dan mungkin karena di awal saya bilang gitu bahwa pengobatan ini bisa berlangsung 3-6 bulan. 3 bulan itu biasanya otak kita sudah mulai beradaptasi terhadap pengobatan dan juga sudah mulai agak normal dalam tanda kutip, dan mulai bisa mencari cara lain dan memberikan rasional kita itu jauh lebih baik gitu ketika pengobatan berjalan gitu. Artinya ketika serotonin dan sistem saraf pusat lainnya itu saling bekerja sama dengan baik, kemungkinan untuk menimbulkan rasa mau melakukan sesuatu untuk mengadaptasi ya kondisi tersebut itu bisa tanpa obat. Walaupun mungkin itu tidak semua terjadi ya. Saya bersyukur sekali Mbak Yudit menjalaninya dengan baik, bisa melewati ini dengan cukup bagus, dan akhirnya bisa lepas benar-benar dari obat dan lepas dari gejala sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Tapi buat teman-teman yang masih perlu bimbingan ya, saya kira memang saya sarankan juga untuk tetap pengobatan yang baik, dan kalau memang agak susah, kita harus lihat dulu tuh banyak hal-hal yang kita yakinkan bisa menjadi pendukung. Kadang-kadang tuh ada yang nggak mau lepas obat karena dia merasa dukungan lingkungannya tuh belum cukup atau dia sendiri belum mampu. Kemudian ada juga yang terkait dengan pengobatan, biasanya mereka bilang, aduh, ini kok saya ketergantungan ya dok sama obat ini. Saya bilang, Anda ketergantungan itu sebenarnya lebih karena tidak ada cara lain selain obat ini yang dianggap mampu untuk mengatasi. Tapi kalau tadi Mbak Yudit bagus sekali tuh, sudah mulai merasakan diri siap dan akhirnya mau melepaskan obat. Saya kira itu biasalah, di dalam praktek saya yang sudah lebih dari 12 tahun, saya sudah melihat banyak kasus dia lepas obat begitu di 2-3 bulan pertama, banyak juga bahkan di 2 minggu pertama sampai 1 bulan. Karena memang kalau untuk gejala, apalagi kalau gejalanya psikosomatik, itu membaik. Di 2-3 bulan, nggak usah 2-3 bulan, 2-3 minggu pertama tuh udah membaik. Gitu. Oke, sebagai kata penutup, saya ingin Mbak Yudit memberikan mungkin pesan buat teman-teman. Sementara ya, mungkin ini akan jadi salah satu tamu saya di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik ke depan, untuk saling berbagi. Mbak Yudit sendiri kan punya YouTube channel ya, coba boleh di-share channelnya. Nanti saya berikan juga di deskripsi video ini. Teman-teman boleh mampir dan jangan lupa subscribe di Mbak Yudit punya YouTube channel. Tapi apa pesan teman-teman? Apa pesan buat teman-teman nih Mbak Yudit sebagai penutup? Pesan saya, walaupun mungkin ini buat teman-teman yang masih merasakan gejala-gejala itu, teman-teman bilang, iya, lu udah sembuh, lu bisa ngomong, benar. Tapi ini untuk sekedar membangkitkan semangat dan memberi harapan bahwa kita sebenarnya nggak apa-apa kok. Maksudnya nggak ada penyakit yang sesuatu yang kadang-kadang kan fisik ikut sakit ya dok, rasanya ada sesuatu gitu. Ya, tapi tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita memacu diri kita sendiri untuk berpikir positif walaupun memang sulit,
percaya pada suatu saatnya nanti, aduh mau nangis, kita bisa kok. Iya, iya. Kayak orang-orang lain lagi. Oke. Jadi terharu ya kalau mengingat lagi. Wah, emang susah nih kalau ngomong sama psikiater kadang-kadang jadi ikut. Baper kan? Iya, nggak apa-apa. Itu reaksi yang normal menurut saya. Karena kalau kita berbicara tentang masalah sistem saraf pusat yang terkait dengan hal ini, memang serotonin dan dopamin itu berkaitan. Jadi ketika kita mengingat kembali hal-hal yang sifatnya mengingatkan kita pada masa lalu, kemudian mengingatkan kita pada masa-masa kita yang tidak nyaman, itu terjadi kekhawatiran. Tapi ada dua tuh kemungkinannya. Pertama, kita bisa jadi trauma karena merasa kita nggak bisa kemana-mana. Sepertinya waktu itu dulu gitu ya, harus ketakutan, penuh ketakutan. Makanya nggak heran banyak pasien-pasien gangguan kecemasan panik itu yang nggak bisa nyetir, nggak bisa keluar rumah, harus dengan orang yang menemani, seperti itu. Atau dia belajar melawan, dalam tanda kutip, coping dengan keadaan itu. Tapi ketika dia ditanya kembali tentang itu, biasanya dia suka ada sedikit, namanya juga amigdala. Makanya orang bilang, nggak bisa, dia bilang benar-benar hilang, itu nggak bisa. Karena otak itu kan menyimpan memori. Cuman kadarnya aja kita kurangin. Oh ya udah, nangis saya ini cuma sebagai suatu ungkapan saja, bukan sebagai proses kekambuhan yang. Tadi belum belum dikasih tahu. YouTube channelnya apa? Apa dok? Oh, You Did Great. YOUDIDGREAT. Oke, nanti. Tapi saya memang nggak spesifik bahas psikosomatik ini sih dok. Iya. Cuman ada beberapa aja saya share. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa dapat cepetan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Biar ada AdSense-nya. Kalau ada AdSense itu lumayan bisa, bukan lumayan duitnya sebenarnya. Duitnya sih nggak seberapa, cuman orang jadi banyak lebih tahu karena dipromo terus sama si YouTube gitu. Apalagi kalau dia di atas 8 menit sekarang. Oke, thank you Mbak Yudit sudah menyempatkan waktu berbincang bersama saya di sini. Untuk teman-teman juga, sharingnya bermanfaat sekali dan saya berharap nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk membahas hal-hal tadi tuh yang setelah pasca pengobatan. Dan teman-teman yang masih berjuang, jangan kalah semangat ya, tetap semangat, apalagi ini Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu kemerdekaan kita ke-75 buat semuanya, tetap merdeka dan juga merdeka dari ansietas tentunya. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jiwa. Salam sehat jiwa. Bye-bye.